Alhamdulillahilladzi asnadal 'uqula ila tauhidihi wa hadanha wa adha adillata wahdaniyatihi wa jalaha wa abtala bi barahinil haqqi syubbahal batili wa mahaha wa sabbata kalimatal imani kama sabbatal arda bil jibali wa arsaha wa farada zakata lil mu'minina wa ja'ala siyamahu ahada mubanil islami alladhi la yaqumu ala ghairiha wa la yastaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khairi ali wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memiliki konsep ajaran yang menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan, baik dalam konteks ritual maupun dalam konteks sosial. Kedua konsep merupakan bertalian antara satu dengan yang lainnya tanpa bisa kita pisahkan. Secara global, ajaran Islam sebagaimana disebutkan di muqaddimah tadi adalah zakat di antaranya, termasuk rukun Islam yang keempat. Zakat yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Apabila dipelajari secara mendalam, ternyata zakat merupakan ajaran agama yang secara real berpengaruh kuat terhadap sendi-sendi sosial kehidupan di masyarakat. Artinya keseimbangan dalam hidup di masyarakat, keserasian, keselarasan kehidupan di masyarakat ditopang oleh ibadah zakat. Maka tidak mengherankan apabila banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah zakat, sedekah dan berinfak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dalam ayat lain Allah berfirman, Faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah, Dia wali kamu, maka Dia sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong. Quran surah Al-Hajj ayat 78. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Pada kesempatan kali ini, semoga dengan keistiqomahan kita melaksanakan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita laksanakan perintah Allah selanjutnya, yaitu berzakat. Jangan sampai kita teringat saja pada akhir di bulan suci Ramadan, yaitu zakat fitrah.
yang hanya 1 tahun sekali kita keluarkan, sedangkan zakat malnya kita lalaikan. Apabila kita mengamati kondisi sosial di masyarakat zaman sekarang ini, dengan adanya arus informasi yang begitu maha dahsyatnya dengan berbagai teknologi media elektroniknya, dengan masuknya para investasi sehingga arus industrialisasi yang melanda negeri kita ini, terutama di wilayah Sumber Jaya, maka tentunya banyak sekali pergeseran-pergeseran di tengah-tengah masyarakat kita. Terjadilah kesenjangan ekonomi antara pengusaha dengan buruh, antara majikan dengan anak buahnya, antara yang kaya dengan yang miskin, sehingga terjadilah kecemburuan sosial dan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi kenyataan ini tidak mungkin terjadi apabila antara si kaya dan si miskin tercipta hubungan yang baik, antara aparat dengan rakyat tercipta hubungan yang baik, antara yang kaya dan yang miskin tercipta hubungan yang baik, di antaranya dengan mengamalkan ibadah zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, maka zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengertian ayat tadi bahwa zakat itu bisa membersihkan diri kita dari segala dosa dan noda. Begitu pula zakat bisa menjadikan kita orang yang tidak kikir, menjadikan hati kita cinta berderma, menjadikan hati kita suka berinfak dan bersedekah. Zakat juga menyuburkan sifat kebaikan dalam hati dan akan mengembangkan harta benda kita, menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, khususnya antara si kaya dan si miskin, sehingga dapat mencegah timbulnya kedengkian, kebencian, dan menciptakan suasana keseimbangan, keserasian, kesadaran, serta keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hakikatnya zakat merupakan konsep kehidupan yang sangat mendasar dan kebutuhan mutlak untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat yang damai dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh telah bahagia atau beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya, mereka yang berpaling dari perkara yang tidak berguna, dan mereka yang mengeluarkan zakat. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-4. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, demikianlah uraian singkat. Marilah kita merenung lebih dalam lagi tentang masalah zakat ini. Marilah kita amalkan dengan semestinya. Apabila kita telah memiliki harta dan telah memenuhi syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, maka keluarkanlah zakat itu. Apalah gunanya menumpuk-numpuk dan menimbun harta benda yang akan kita tinggalkan begitu saja setelah kita mati. Sungguh sangat ironis apabila kita kelak mendapati diri kita sebagai orang yang kaya atau orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, namun akan mendapat predikat kikir atau bakhil karena tidak melakukan mengeluarkan zakat.
dan kelak di akhirat akan sengsara lantaran kita tidak menunaikan kewajiban yang semestinya. Mudah-mudahan Allah selalu melapangkan rezeki kepada kita semua dan rezeki kita mendapatkan ridho dan barokahnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.